Nanti bisa kalian bedakan ya, bedakan gambar seperti ini. Gambar yang di sebelah kiri ini adalah pipa U yang berisi air, sedangkan yang di sebelah kanan ini, nah disebut dengan tuas atau jungkat-jungkit, atau neraca atau timbangan. Nah, coba berpendapat dulu kira-kira perbedaannya apa ini, kedua gambar ini, menurut kalian. Silahkan kalau ada yang mau berkomentar, on-kan mic-nya. Silahkan. Ada yang mau menanggapi kedua gambar ini? Ya, tidak ada. Silahkan ditanggapi dulu. Ada? Ada yang mau menanggapi? Tidak, Pak. Ya. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi. Belum ya? Maksudnya sistem yang di sebelah kiri ini, ya, ini bisa berubah dengan sendirinya. Atau dalam ilmu pengetahuan alam itu disebut dengan sistem yang bersifat dinamis. Dinamis itu artinya berubah dengan sendirinya. Misalnya kalau sistem ini diganggu, kita tuangkan air pada pipa yang pada ujung kirinya, kaki pipa U bagian kiri, maka air akan bergeser kemana? Ke kanan. Ke kanan, kan begitu. Airnya bergeser dengan ke kanan. Ditunggu sebentar, setimbang lagi. Kalau misalnya air di sebelah kanan ini kita ambil, di sebelah kiri ini kita ambil, kita tuangkan, maka air ini akan bergeser kemana? Ke kiri. Ke kiri, ya kan? Ke kiri. Ya. Jadi selalu terjadi perubahan dengan sendirinya. Nah, sistem seperti itu disebut dengan sistem yang bersifat dinamis. Kalau seperti ini enggak. Kalau kita ambil bebannya, dia tidak menjadi seimbang, dia tidak bisa berubah dengan sendirinya. Reaksi kimia juga demikian. Nah, ini kalau misalnya ini sistem, ada yang dapat balik dan ada yang tidak dapat balik. Kalau misalnya es itu mencair, kemudian menjadi air, kemudian bisa lagi kembali menjadi es jika dibekukan. Es bisa menjadi air, bisa kembali menjadi es. Sedangkan kalau paku berkarat ini, setelah dia menjadi karat, tidak bisa dirubah jadi ke dalam besi lagi. Sistem yang dapat balik seperti ini disebut dengan sistem yang dinamis. Namanya adalah reversible. Sedangkan yang tidak dapat balik, itu disebut dengan irreversible. Reaksi kimia juga demikian. Reaksi kimia yang tidak dapat balik, nanti tandanya satu panah ke kiri. Satu panah ke kiri. Itu namanya reaksi yang irreversible. Contohnya perkaratan besi ini adalah irreversible. Reaksinya ke kanan satu kali. Kalau yang dapat balik, reaksinya dua arah. Ke kanan dan ke kiri. Itu disebut dengan reaksi yang reversible. Ini contohnya. Ini contohnya. Ini adalah contoh reaksi-reaksi yang reversible. Yang pertama adalah pembentukan gas amonia, pembentukan gas nitrogen dioksida, pembentukan gas belerang trioksida, demikian juga asam asetat yang dilarutkan dalam air, kemudian bismut triklorida, ini bereaksi dengan air. Reaksi-reaksi yang dapat balik inilah yang membentuk sistem kesetimbangan. Jadi sistem kesetimbangan itu dibentuk oleh reaksi-reaksi yang bersifat
reversibel. Catatannya itu. Jadi sistem kesetimbangan dibentuk oleh reaksi-reaksi yang reversibel. Sudah jelas kira-kira? Jadi reaksi yang dapat balik inilah yang bisa membentuk kesetimbangan. Kalau nanti tandanya satu ke kanan saja, ini tidak bisa membentuk sistem kesetimbangan. Syarat-syarat terjadi kesetimbangan kimia itu ada syaratnya. Ini syarat. Jadi reaksi dapat balik. Yang pertama, reaksinya harus bersifat reversibel. Yang kedua, laju reaksi ke kanan, terbentuknya hasil reaksi harus sama dengan laju reaksi ke kiri, pembentukan hasil reaksi. Kebanyakan sistem kesetimbangan ini terjadi pada wadah tertutup. Wadah tertutup, kalau wadah terbuka itu sulit, kecuali nanti kesetimbangan dalam wujud larutan. Kalau dalam wujud gas, itu lebih banyak dalam wadah tertutup. Pada sistem kesetimbangan, seolah-olah reaksi berhenti. Artinya, secara makroskopis, secara kasat mata itu tidak terjadi perubahan. Tetapi secara mikroskopis, secara partikel, itu masih terjadi perubahan. Ya, zatnya selalu bereaksi, membentuk hasil reaksi, kemudian hasil reaksi ini bereaksi kembali menghasilkan bereaksi. Jadi reaksinya bolak-balik ke kiri, ke kanan, dan ke kiri. Terbentuknya hasil reaksi ini kembali bereaksi, menghasilkan bereaksi kembali. Sehingga dalam reaksi setimbang, bereaksinya tidak pernah habis. Selalu artinya reaksinya bersisa. Sampai di situ dulu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Ada pertanyaan, silakan kalau mau bertanya, boleh bertanya dulu. Biar agak komunikatif, biar tidak dari Pak saja. Nanti ada yang bertanya. Coba sekarang kalian sebutkan syarat-syarat kesetimbangan kimia atau reaksi setimbang itu syaratnya apa? Coba disampaikan dulu. Ada yang mau nanya? Nah, mau jawab? Pina mungkin? Ada orangnya? Ada ya, Pina. Dayu Dian mungkin? Ada yang mau menjawab? Ya, Pak. Silakan coba Pina komentari syarat dari reaksi setimbang. Nanti yang sampai Pak ungkapkan kira-kira apa syaratnya? Yang pertama, terjadi dalam wadah tertutup. betul. Terus? Reaksinya berlangsung terus-menerus. Ya. Boleh 3 aja nggak, Pak? Boleh. Terus lagi satu. Yang lain. Selain itu terjadi wadah tertutup. Terus? Reaksinya terjadi secara terus-menerus. Berlangsung secara terus-menerus. Berlangsung terus-menerus atau bersifat dia dinamis. Bolak-balik kan? Reaksinya bolak-balik, reversibel, laju reaksi ke kanan. Ini laju reaksi ke kanan. Arti terbentuknya bereaksi, itu harus sama dengan laju reaksi ke kiri. Kan gitu. Ke kiri. Nah, itu yang penting. Jadi sifat reversibel, laju reaksi ke kanan sama laju reaksi ke kiri, sistem tertutup secara makroskopis memang tidak terjadi perubahan, seolah-olah reaksinya terhenti, tetapi secara mikroskopis tetap terjadi perubahan. Nah, ini kalau kita gambar secara grafik, ini misalnya ya, grafik kesetimbangan. Jadi zat bereaksi NO2 ini
NO2 ini kan makin lama berkurang. Sedangkan N2O4-nya makin lama bertambah. Nah, pada garis datar dalam grafik inilah terjadi sistem kesetimbangan. Kalau nanti grafiknya lurus seperti ini, menyatu antara hasil reaksi dengan reaksinya, itu artinya pada saat setimbang, konsentrasi reaksi sama dengan konsentrasi hasil. Bisa dipahami ya, untuk grafik A ini. Ini artinya konsentrasi reaksi sama dengan konsentrasi hasil reaksi. Hasil reaksi. Sedangkan grafik B yang lebih tinggi adalah hasil reaksinya, N2O4-nya, NO2-nya lebih rendah. Pada saat tercapainya kesetimbangan, berarti konsentrasi reaksinya NO2O4 ini lebih rendah, lebih kecil dibanding dengan konsentrasi hasil reaksinya. Jadi hasil reaksinya di atas daripada konsentrasi reaksinya. Sedangkan untuk grafik yang terakhir itu adalah konsentrasi hasil itu lebih kecil nilainya dibanding dengan konsentrasi reaksinya. Hasilnya konsentrasinya lebih rendah dibanding dengan konsentrasi reaksinya. Jadi grafik kesetimbangan ini menunjukkan bahwa saat reaksi dalam hasil reaksi itu tidak pernah habis. Jadi pada hasil reaksi, pada setelah reaksi berlangsung, reaksi itu selalu bersisa. Nah, sekarang tinggal perbandingannya, mungkin bisa sama, mungkin bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Ini secara grafik. Kalau misalnya reaksinya adalah reaksi berkesudahan, atau tidak dapat balik, atau irreversible, maka ini grafiknya turun. Ngajen mungkin. Mungkin. Nah, jap. Itu ya. Sudah bisa dipahami dengan perbedaan ketiga grafik ini. Jadi yang pertama, bereaksi sama dengan hasil. Yang kedua, bereaksi lebih rendah daripada hasil. Kemudian yang ketiga ini adalah bereaksinya lebih besar dibanding Hasil. Kan gitu. Itu terjadi pada saat kesetimbangan. Jadi sama dengan contoh di awal tadi, nah ini kesetimbangan ini bisa kita ganggu. Jadi gambar seperti kesetimbangan dinamis ini bisa kita ganggu. Gangguan yang diberikan itu disebut dengan istilah aksi. Maka aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi kalau sistem kesetimbangan diganggu, dalam sistem kesetimbangan ini diganggu, maka dia akan berubah sedemikian rupa dengan sendirinya, karena dia bersifat dinamis, berubah dengan sendirinya untuk mengatasi gangguan dan tercapailah kesetimbangan baru. Jadi sistem kesetimbangan bisa diganggu, diberikan aksi, nanti dia akan berubah dengan sendirinya untuk menghilangkan pengaruh aksi tersebut. Gangguan dalam sistem kesetimbangan itu diteliti dulu oleh, ini nama orangnya, Lee Chatelier bacaannya, yang disebut dengan asas Lee Chatelier. Bunyinya bisa kalian baca. Bila suatu kesetimbangan menerima aksi, maka keadaan setimbang tersebut akan bereaksi untuk menghilangkan pengaruh aksi tersebut. Kesetimbangan akan bergeser untuk mempertahankan harga
konstantanya. Aksi yang bisa dilakukan ada 4 jenis. Yang pertama, perubahan konsentrasi. Yang kedua adalah tekanan. Yang ketiga adalah pengaruh volume. Dan yang terakhir adalah pengaruh suhu. Tuh, ada 4. Ini perlu dicatat. Konsentrasi, tekanan, volume, suhu. Kalau kalian lihat bukunya ada pengaruh katalis lagi satu. Katalis itu tidak mempengaruhi pergeseran, tetapi dia hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan. Bagaimana pengaruh konsentrasi? Ini bisa diperhatikan gambar yang pertama ini ya. Kalau misalnya dalam pipa U ini air di sebelah kiri ditambah, bergeser kemana airnya? Kanan. Di kiri ditambah, airnya bergeser ke kanan ya. Kalau yang di kanan ditambah bergeser ke Kiri. kiri. Air yang di kiri dikurangi bergeser ke ini yang di kiri ini Kanan. dikuangkan. Kiri. Kiri kan? kiri. Kalau yang di kanan dikurangi Kanan. ke kanan. Sudah jelas ya? Yang kanan ditambah bergeser ke Kiri. ya, ini kanan, ini kiri. Yang kanan ditambah bergeser ke Kiri. Yang di kiri ditambah bergeser ke Kanan. kanan. Yang di kiri dikurangi bergeser ke ini dikurangi, diambil airnya, bergeser Ke kiri. ke kiri. Ke kiri. Yang kanan dikurangi bergeser ke Kanan. kan itu. Jadi kalau yang di kanan kita anggap sebagai pereaksi, yang di kiri sebagai pereaksi, yang di kanan adalah hasil. Ini adalah pereaksinya. Ini adalah hasilnya. Kalau pereaksi ditambah bergeser ke arah hasilnya kan? Kanan. Ya kan? Kalau reaksinya ditambah berarti bergeser ke arah Hasil. kalau hasil reaksi ditambah bergeser ke arah Kanan nih. reaksinya. Kan gitu. Nih coba lihat. Ini misalnya sistem kesetimbangan NO, NO2, N2O3. Kalau NO ditambah bergeser ke arah mana? Macet-macet, Pak. Cat, Pak. Sekarang bisa? Tidak sekali. Udah. Sudah Udah. bisa. Pak. NO ditambah Sudah. bergeser ke kanan ke kiri. N2. NO ditambah bergeser ke Kanan. hasilnya ke kanan, kan gitu. NO2 ditambah bergeser ke Kiri. kanan, kan ini kanan. Ini kanan. Iya. Iya. Kiri ya. NO ditambah bergeser ke Kanan. kanan. NO2 ditambah bergeser ke Kanan. 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 N2O3 ditambah bergeser ke Kiri. 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 NO dikurangi bergeser ke Kiri. kiri. NO2 dikurangi bergeser ke Kiri. ke kiri. Kiri. N2O3 dikurangi bergeser ke Kanan. Kanan. Nah, kan? Jadi gampang itu diingat. Kalau ditambah bergeser ke arah lawannya. Jadi ditambah bergeser ke arah lawannya. Dikurangi bergeser ke arah dirinya sendiri. Itu pengaruh konsentrasi. Jadi kalau digeser bergeser ke arah lawan. Jika konsentrasi dinaikkan, maka sistem kesetimbangan akan bergeser ke arah lawannya. Sudah jelas ya? Kalau dia dikurangi, bergeser ke arah dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tekanan dan volume. Ini hanya berlaku pada sistem kesetimbangan yang wujudnya gas. Ini hanya berlaku pada sistem kesetimbangan wujudnya gas. Nah, dalam ilustrasi sesuai dengan hukum Wilhelm ini, bahwa jika tekanan diperbesar, ini seperti pompa sepeda itu, tekanan diperbesar, volumenya diperkecil kan? Sudah jelas.
tuasnya ini ditekan ke bawah, pistonnya bergerak ke bawah, maka volumonya diperkecil. Tekanan diperbesar sama artinya dengan volume diperkecil. Jelas ya? Tekanan diperkecil, pistonnya bergerak naik, tuasnya diangkat ke atas. Berarti Volume diperbesar. Kebalikan itu. Tekanan diperbesar, volume diperkecil. Kecil. Volume diperkecil, tekanan diperbesar. Sudah jelas? Ini gambarnya. Ini gambar. Nah, bagaimana pengaruh aksinya itu? Nah, seperti ini dijelaskan. Jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang lebih kecil. Tekanan besar, volumenya kecil, molnya lebih kecil. Atau koefisien yang lebih kecil. Bisa dipahami ya? Nah ini contohnya. Yang sebelah kiri koefisiennya berapa? 2. 2. Sebelah kanan koefisiennya? 1. Mana yang lebih kecil koefisiennya? Yang kanan atau Kanan. kiri? Yang kanan. Kanan. Kalau tekanan diperbesar, volume diperkecil, kesetimbangan bergeser kemana? Ke kanan, ke kiri? Ke Kanan. kanan. Ke kanan. Jelas ya? Tekanan diperbesar, volume diperkecil. Kesetimbangan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Kecil. Kalau tekanannya sekarang diperkecil, bergeser kemana? Ke kiri. Ke kiri. Ya kan? Ke kiri. Ke kanan. Kiri. Tekanan diperbesar, volume diperkecil, bergeser ke arah mol yang lebih kecil. 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 Jadi ingat, kecil dan besar itu kadang-kadang membingungkan juga. Tekanan besar, volumenya kecil, molnya kecil. Tekanan besar, volume kecil, mol kecil. Kecil. Balik, tekanan kecil, volumenya besar, molnya besar. Gitu. Nah, itu jelas ya. Terakhir adalah tentang suhu. Suhu ini mudah dipahami. Jika suhu naik, akan bergeser ke arah endoterm. Artinya ke arah yang memerlukan panas. Jika suhu diturunkan, bergeser ke arah eksoterm yang mengeluarkan panas. Jadi kalau reaksi eksoterm, endoterm ini dilihat dari delta H-nya ini. Masih ingat ya? Kalau delta H positif artinya apa? Endoterm, eksoterm. Delta H positif artinya endoterm kan? Endoterm. Endoterm. Memerlukan panas. Ke kanan artinya endoterm. Ke kiri eksoterm. Kalau delta H-nya ini negatif berarti reaksinya Eksoterm. 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 Ke kanan eksoterm, Melepaskan. ke kiri endoterm. Melepaskan panas. Jadi kalau suhu dinaikkan, suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah endoterm, artinya ke arah kanan. Sudah terbentuknya CO dan H2O. Demikian juga sebaliknya. Kalau diturunkan, bergeser ke kiri, ke arah eksoterm. Eksoterm. Melepaskan. Jadi naik endoterm, turun eksoterm. Eksoterm. Nah, sampai di situ waktu kita masih 1 menit. Itu kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan. Nanti kalau sudah paham, ini bisa dikerjakan sebentar ya. Diskusi